Haleluya, puji Tuhan. Kita diberi kesempatan ibadah. Banyak gereja-gereja tidak ada kesempatan. Ibadah itu nomor satu, segala-galanya. Di atas segala-galanya ibadah. Saya ingat pengalaman Allah waktu menyelamatkan kita. Allah memulihkan yang pertama itu hati nurani. Ya. Kalau Allah menyelamatkan kita, itu Allah memulihkan. Yang dipulihkan pertama-tama hati nurani. Kalau setan, coba dia pulihkan ekonomi, tapi menghancurkan jiwa. Tapi kalau Yesus juru selamat kita ini, dia pulihkan di hati nurani. Bukan ekonomi belakangan, hati nurani. Apa itu? Hati nurani mulai hidup. Daud berkata, sejak dia diselamatkan, hati nuraniku pada tengah malam berbicara padaku. Waduh ya. Hati nurani itu bisa berbicara. Dia bisa mendeteksi mana yang salah, mana yang benar. Itu pertama. Jadi kayak ukuran jarumnya itu mulai gerak. Nah, ya. Kalau belum diselamatkan ini mati, diam. Berbuat dosa apa saja, dia tidak tahu, susah. Tidak takut. Tapi orang yang dipulihkan, pertama hati nurani. Jarumnya mulai gerak. Kalau kita berdosa, bergerak ke kiri. Kalau mulai benar, bergerak ke kanan. Mulai hidup. Daud selalu berkata, hati nuraniku bicara. Tengah malam yang buta, berbicara kepadaku. Ini saudara, ini yang dipulihkan. Orang Kristen yang diselamatkan, pasti dipulihkan. Pasti dibetulkan. Gambar Allah itu sudah dulu indah di Taman Eden. Sekarang jadi rusak. Nah, rusak itu dibetulkan. Hanya darah Kristus yang bisa menolong. Pengorbanan Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Dan tanda pertama, ini pengalaman saya. Saya cerita dari pengalaman. Bukan dari katanya Daud. Saya boleh dipulihkan. Dan kalau saya tidak ibadah, susahnya setengah mati. Itu tandanya orang yang diselamatkan. Ini pengalaman saya. Orang Kristen yang tidak ibadah, tidak susah, tidak takut, tidak khawatir, itu belum diselamatkan. Belum diselamatkan. Ini pengalaman saya. Bukan katanya orang. Pengalaman sendiri. Yang dipulihkan itu hati. Nah ini. Mulai hidup. Saya seminggu tidak ke gereja dulu. Aduh kayak mau mati. Kayak mau mati saya. Aduh tidak enak. Kalau ke gereja, hati bersuka cita. Nah itu. Saya beruntung dipulihkan oleh Tuhan. Diselamatkan. Kalau dulu enggak. Dulu ke gereja, enggak ke gereja, itu sama. Enggak ke gereja itu enggak ada artinya. Enggak punya takut. Enggak punya gelisah. Ya kalau orang Kristen, enggak ibadah, itu enggak takut sama Tuhan. Wah itu minta tolong sama Tuhan. Supaya kita dipulihkan, selamatkan.
Ini pengalaman, maafkan saya. Jadi kalau orang itu tidak ke gereja berminggu-minggu, aduh senang rasanya mereka. Kelihatan damai mereka itu. Wah itu saya khawatir ya. Saya khawatir gambar Allah di tubuh ini. Seorang pendeta senior berkata, kalau jiwa diselamatkan, ini seperti ada jarum kanan kirinya tajam. Hati nurani itu seperti jarum yang tajam. Kalau kita bersalah, jarum itu bergerak, kena jantung, sakit. Rasa, kalau berdosa atau enggak tuh rasa. Saya kalau enggak ke gereja dulu sih muda, umur 14 tahun, waduh gelisah sekali. Betul udah parah, sakit, tidak bisa jalan baru. Kalau masih pilek, pusing, bisa jalan, saya mesti ada di bangku gereja. Pelayanan juga gitu. Dari berjam-jam naik sepeda, badan panas, pulang pelayanan, sampai rumah, hati bersukacita. Luar biasa, hati nurani ini. Inilah keselamatan. Ini yang disebut keselamatan dalam Tuhan. Orang yang diselamatkan ada bukti. Ya kan? Kalau radio itu sudah dibetulkan bagus selesai, ada bukti. Suaranya bagus. Suaranya bening. Harus ada bukti. Luar biasa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8. Mari kita berdiri. Efesus 2:8. Mari baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Wah, bagus sekali ayat ini. Ayat ini indah sekali. Bagus sekali ayat ini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu. Di ayat ini kita bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, Alkitab ada dua ya. Yang di belah kiri perjanjian lama, yang kan perjanjian baru. Apa bedanya perjanjian lama dan baru? Kalau perjanjian lama, yang berbuat itu manusia. Banyak sekali kegagalan. Keselamatan, perjuangan manusia. Tapi di perjanjian baru, yang memberikan keselamatan itu Tuhan kita. Tuhan kita, asal percaya. Kalau percaya, yang menyediakan keselamatan itu adalah Yesus. Banyak sekali contoh dalam perjanjian lama. Tidak bisa kalau manusia itu gagal. Beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Contoh di Kejadian. Waktu Adam berdosa, Allah yang turun. Memotong domba, membuat baju, memakaikan ke Adam itu. Karya Allah. Karya Allah turun. Memberikan baju kebenaran. Orang yang kotor, jelek, jahat, itu diberi baju yang putih. Kebenaran. Luar biasa.
Adam yang lari berdosa, sembunyi kemana-mana. Allah kejar dia cari. Nah, itu keselamatan perjanjian baru. Nubuatan perjanjian baru. Allah yang menyediakan, Allah yang mempersiapkan keselamatan, Allah yang memulihkan hati nurani. Ini bukan pas sekarang diiming-iming, kalau masuk gereja bisa kaya raya. Wah, kayak pedukunan. Allah tidak pernah pulihkan kita ekonomi dulu. Allah mau bereskan ini. Kalau setan pulihkan ekonomi, tapi menghancurkan hati nurani. Kalau Yesus hendak, waktu saya dulu diselamatkan, yang dipulihkan bukan ekonomi saya, hati saya. Pulihkan. Loh, mulai hidup. Kalau tidak berdoa mulai gerak. Kalau tidak ke gereja mulai gerak. Kalau berdosa mulai bergerak. Mulai hidup. Kalau berdosa berkata-kata. Mulai hidup. Luar biasa. Ini. Yang menyediakan keselamatan adalah Tuhan. Adam sudah jauh sekali. Allah kejar. Dia mau selamatkan Adam. Dia potong domba sendiri. Dia pakaikan baju dari kulit. Allah berkarya untuk menutupi ketelanjangan dari Adam. Allah merevisi. Allah memberkati dan menyelamatkan. Luar biasa. Hingga Adam tidak telanjang lagi. Orang terhormat jadinya. Kalau orang tidak telanjang. Segitu keselamatan. Inilah perjanjian baru. Kamu diselamatkan kasih karunia. Tapi karena percaya itu membenarkan hidup kita. Seperti Abram dalam dikutip di perjanjian baru, Allah dibenarkan, Abram dibenarkan, bukan karena perbuatan baiknya. Abram dibenarkan karena dia percaya perkataan Allah. Waktu Allah berkata, Abram, kamu keluar dari Ur Kasdim, di Kejadian 12. Abram percaya. Nah itulah. Makanya kalau saudara hidup bersama Abram, bawa domba di altar, berdoa, minta ampun dosanya. Diampuni apa enggak? Kalau di zaman Abram, bawa domba, ada darah domba, kita berdoa, dosa kita diampuni. Bukan dombanya. Tapi perintah dari Allah. Orang percaya ini perintah Allah. Orang mengamini perintah Allah kayak Habil. Habil kalau kau berdoa kepada Allah, harus ada domba yang dikorbankan. Habil percaya. Percaya itulah membawa pembenaran. Habil dibenarkan. Tapi Kain tidak. Kain menolak. Menolak kebenaran. Menolak perintah Allah. Jadi kalau sudah hidup di perjanjian lama, sudah minta ampun sama Tuhan dengan ada domba yang tersembelih, sudah diampuni. Tapi kalau zaman sekarang, sudah bawa domba di muka gereja, minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Waktu disalib Yesus sudah genap. Allah sudah selesai dengan nubuatan-nubuatannya.
Darah domba sudah diganti dengan darah Yesus Kristus. Nggak bisa. Mengenai bahasa Israel sampai sekarang masih waktu Yesus disalib, sudah itu orang Yahudi masih berdoa membawa domba. Apa terjadi? Allah marah. Allah marah. Darah domba sudah tidak berlaku lagi. Ada darah yang lebih mulia. Darah anak domba Allah. Darah Yesus. Lebih mulia. Allah marah. Makanya pada tahun 70, Allah kirim percobaan itu dari iblis. Tapi seizin Tuhan, datang menyerang Israel. Tentara Titus. Bait Allah diratakan. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak berdoa pakai domba lagi. Jangan ada manusia di dunia ini berdoa bawa domba. Bukan masanya lagi. Kita berdoa sudah ada darah anak domba Allah. Domba lagi. Marah. Makanya berkali-kali orang Yahudi ini tentara itu membantai berjuta-juta orang Yahudi masuk di gas beracun oleh Hitler. Banyak penderitaan karena darah itu, darah Kristus direndahkan. Ini rencana lagi Israel didukung Amerika, Donald Trump mau untuk membangun bait Allah. Bait Allah. Mau ingat kepada zaman dulu. Tidak ada korban dikorbankan. Allah marah. Apa yang akan terjadi? Dulu Allah bantai orang Yahudi. Sekarang apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Akan terjadi kejadian lagi. Israel melawan Allah. Melawan perintah Tuhan. Sekarang kita diselamatkan bukan oleh darah domba, tapi oleh darah Yesus. Haleluya. Sudah ada nubuatan bahwa di perjanjian lama bahwa yang berkarya adalah Tuhan, bukan manusia. Manusia tidak bisa mencapai keselamatan. Tidak bisa. Tapi Kristus, dia bayar harga yang mahal untuk menciptakan keselamatan. Itu lahir baru. Sehingga hati nurani hidup. Tidak doa saja susah. Biasa doa, tidak doa susah. Tidak ke gereja susah. Biasa berkorban, tidak korban, susah. Ini bicara. Tapi kalau saudara ibadah sama, tidak ibadah sama, melayani sama, tidak melayani sama, korban atau tidak sama, wah ini perlu direvisi. Allah sudah selamatkan kita oleh kasih karunia. Banyak nubuatan di Alkitab bahwa perjanjian baru Allah yang berkarya. Kalau perjanjian lama manusia berusaha mencapai keselamatan. Mari kita coba baca di Keluaran 20. Di sini kita bisa lihat nubuatan tentang Allah yang menyediakan keselamatan. Keluaran 20 ayat 1, 2. Sudah? Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan
beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, sudah cukup ya. Ini 10 hukum Taurat. Allah mencipta manusia bicara melalui hukum Taurat. Ditulis oleh jarinya Allah di dua loh batu. Dua loh batu. Firman Allah ditulis dengan jari. Tapi pada zaman perjanjian baru sekarang, tidak bisa orang itu melakukan Taurat. Menghafalnya bisa orang Yahudi. Tapi untuk melakukan tidak bisa. Bukan Taurat itu dibuang, Taurat itu masih disempurnakan. Ada ayat di perjanjian baru, Roh Kudus yang akan menulis hukum Taurat di sini. Nanti biar antikris datang menghancurkan gereja, membakar Alkitab, gereja tak susah lagi. Tak khawatir lagi karena Roh Kudus menulis bukan di dua loh batu. Roh Kudus menulis di dada hati nurani. Ini pekerjaan keselamatan perjanjian baru. Ditulis di hati nurani. Sehingga firman menjadi daging. Hidup. Firman bisa bergerak. Firman bisa berjalan. Firman bisa bersaksi. Firman yang hidup. Itu dalam Keluaran 20. Di dalam Keluaran 20, jangan menyembah patung.